Ya, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita masih ada di tempat ini, kita masih mau lebih dalam lagi mencari hadirat Tuhan. Tetapi sebelum itu saya buka ruang pertanyaan. Sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus banget. Bahkan saya seringkali memberikan khotbah-khotbah tentang Roh Kudus ini mungkin agak sedikit berbeda karena banyak di dalamnya pengalaman-pengalaman yang terjadi yang mungkin tidak pernah dibahas di dalam firman Tuhan yang lain, bahkan lihat di YouTube juga kalau dilihat tidak ada yang tanya jawab menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus ini, Roh Kudus begitu, ya seperti itu, dan pengalaman-pengalaman kita semua ini boleh menjadi bahan yang bagus supaya kita lebih mengerti tentang pergerakan Roh Kudus. Nah, sempat ada yang japri ke saya ketika misalnya contoh, Om saya kesaksian tapi kok dia agak sedikit takut, kesaksiannya itu berbeda dan segala macam. Tapi saya kuatkan jemaat ini, saya bilang begini, setiap kesaksian yang kita sampaikan itu ada di dalam firman Tuhan juga. Nubuat kita dan kesaksian apa saja yang datang kepada kita yang kita saksikan, bahkan firman Tuhan itu tidak sempurna. Contohnya, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ada ayatnya, nanti saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Contohnya begini, saya ngomong barusan, kemudian saya tanya sama Bapak Ibu. Tadi kan saya ngomong ada 5 menit, nggak nyampe ya, 3 menit ya, belum setengah jam. Saya tanya satu-satu, poinnya tadi apa? Apakah semuanya sama? Enggak. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, ketika kita berdoa, kita bisa melihat apa, ada yang berkata melihat cahaya, melihat terang, ada yang melihat tampak seperti orang, ada yang tampak seperti api, bla bla bla, banyak kejadian seperti itu. Tetapi pertanyaan saya, setiap kejadian spiritual yang di luar akal logika kita, tetapi itu kita alami, itu kita menjelaskan dengan kata-kata itu masih kurang cukup, kurang bagus. Memang kata-kata yang bisa diungkapkan, contohnya kayak kemarin kesaksian Ibu Mala, senangnya itu dia mau ngomong juga agak bingung. Ya, damai sukacita, harta apa? Harta nggak ada bentuknya. Tapi harta apa? Ini memang kekurangan kosakata untuk kita menggambarkan kasih Allah. Tapi apakah itu takutnya kesaksian palsu? Enggak. Karena memang itu yang kita alami. Ya. Jadi harus clear di sini. Tapi setiap orang ketika mendapatkan sesuatu yang sama, kayak kita nonton sepak bola, setiap orang punya komentar yang berbeda. Makanya ketika Roh Allah datang dalam hidup kita, menjumpai kita, setiap manusia menangkapnya dengan cara yang berbeda. Bukan salah. Sama-sama seperti saya, setiap tahun saya mendapatkan sesuatu yang baru. Apakah 10 tahun yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu salah? Saya katakan tidak salah. Tetapi kurang. Tetapi semakin hari semakin diperlengkapi. Makanya firman Tuhan berkata, jadilah sempurna sama seperti Yesus. Pertanyaan saya, sekarang udah sempurna belum? Tahun depan dijamin sempurna. Apa yang dimaksud sempurna? Yang sempurna adalah dikatakan itu pertumbuhan. Jadi normalnya suatu makhluk hidup itu bertumbuh naik grafiknya. Kapan dikatakan sempurna? Mati. Sempurnanya saya dengan Bapak Ibu beda-beda. Makanya saya senang sekali kalau ada yang bersaksi. Kalaupun penyampaiannya kurang tepat, kita harap memaklumi. Jadi misalnya kalau ada orang berkata, oh itu salah, ini begini. Loh, kamu belum ngalamin. Kalau kamu alami, kamu juga akan bingung jelasinnya gimana. Ayo. Kalau ada orang berkata api, masa buktinya kamu gak kebakar? Ada cahaya, mana cahayanya? Wong gelap. Lah, logika apa yang dipakai? Enggak bisa. Ya, jadi gak usah takut. Saya katakan kesaksian yang kita alami itu bukan milik kita sendiri. Lagian kalau ada yang tidak dimengerti atau lost, itu adalah tugas saya sebagai gembala untuk membimbing
ke jalan yang benar. Saya yakin pengertian Tuhan itu juga dilatar belakangi dengan backgroundnya kita. Insinyur pertanian dengan misalnya insinyur fisika atau insinyur misalnya mesin dan segala macam, itu ketika mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan akan menjelaskannya beda. Tergantung dia ahlinya di mana di pertanian. Contohnya kayak saya punya guru di sekolah Alkitab, ngomong apapun itu, ujung-ujungnya lari ke pertanian. Karena memang disitulah dia bidangnya bisa berkomentar. Contohnya misalnya, di sini misalnya ada yang ahli komputer. Pasti menjelaskan pengetahuan tentang Allah ketika dia mendapatkan segala sesuatu ataupun dia berkhotbah, itu mau nggak mau dari dunia kata-kata kosakatanya dari dunia teknologi. Nggak mungkin diambil dari pertanian karena itulah yang dia tahu. Jadi saya katakan memaklumi segala sesuatunya karena tidak ada yang sempurna pengetahuan dan nubuatan yang ada di dunia ini. Saya katakan misalnya Bapak Ibu mengalami perjumpaan ilahi, itu pun Bapak Ibu tidak bisa menyerap dan mengatakan 100%. Saya juga demikian. Karena apa? Karena kurangnya kosakata untuk menggambarkan kasih Allah. Itu dia. Ayo. Jadi ini kesempatan yang bagus. Yang bertanya silakan bertanya. Yang mau kesaksian tidak usah malu. Ya, saksikan cinta kasih Tuhan. Mulai dari mana? Ya, dari sini ya, gantian. Sangat langka karena belum tentu di tempat lain membuka ruang-ruang kesaksian seperti ini. Oh misalnya pertanyaannya seperti anak-anak, nggak apa-apa kalau memang kita nggak tahu. Tanya saja, karena ada pepatah berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Salam Bapak Ibu semua. Ya. Salam. Saya mau bersaksi ya. Ya. Ketika saya itu fokus berdoa ya. Itu saya tidak bisa ceritakan, tapi ada yang di belakang itu. Cuma enggak tahu itu siapa, tapi rasanya ada yang berdiri di belakang itu. Dan saya percaya itu memang Roh Kudus. Kita fokus, ya ada hal yang kita apa yang memang Pak Arnold rasa? Takut atau senang? Apa? Campur Om Jerry. Karena gini, takut juga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ya takut-takut juga. Takutnya tuh takut apa? Beda kan ketemu dengan setan, takutnya negatif, takut positif, atau yang bagaimana Pak? Bisa digambarin Pak? Itu yang saya takut ini kan kayak di alam lain, jadi kita nggak bisa lihat pakai mata Ya, telanjang. betul. Karena pikiranku pas mau ke situ, ya lari ke kepala, jadi nggak bisa lihat. Iya. Ya, itu. Saya mau kasih tahu ya, cowok sama cewek agak lebih gampang di wanita. Karena wanita itu gampang sekali menanggalkan pikirannya masuk perasaan, memang perasaan lebih kuat ya. Cowok itu logikanya tinggi. Saya dan Pak Arno tentu cowok, sama-sama cowok. Saya tuh orang yang sangat-sangat berlogika. Saya nggak gampang berkata, saya bukan orang yang terlalu rohani dalam tanda kutip. Oh Tuhan berbicara, Tuhan apa segala macam, penglihatan ini. No. Saya tidak yang seperti itu. Tapi bukan berarti saya tidak percaya dengan hal itu. Karena saya juga mengalami. Jadi dua-dua saya alami. Tuhan bisa dijelaskan di dalam logika kita. Tetapi ada juga logikanya Roh Kudus. Yang di atas rasional kita yang gak bisa dijelasin. Dua-dua saya percaya. Makanya kalau bapak-bapak saya katakan kuncinya ketika kita mau masuk di dalam dimensi Roh Kudus, ini nih, banyak pertanyaan, apa ya, jadi kayak orang mangmung, bingung, udah di situ kita punya satu konsep, sudah, memang sekarang saya ada di luar rasional saya. Saya mau tahu rasanya berada di dalam ruangnya Roh Kudus itu seperti apa. Jadi ketika Pak Arnold seperti itu, saran saya, Roh Kudus
tuntun saya. Ayo. Rasa takut kan, saya katakan memang kalau saya pernah juga masuk dalam dimensi begitu, saya merasa takut. Takutnya ya memang ini dunia yang nggak dikenal di dalam logika saya, betul. Makanya saya katakan Pak Arnold, ketika kita masuk dimensi Roh Kudus itu sedang saya gambarkan seperti di jurang, itu. Misalnya ini jurang. Kita kalau Tuhan berkata lompat, nah ini kita takut nih, lompat kemana dasarnya nggak ada, lompat. Itulah yang dikatakan percaya. Misalnya kalau udah masuk dalam situ, jangan ditahan. Mau suaranya, mau tangisan, jangan ditahan. Lompat. Ya, mengerti Pak Arnold ya? Ya itu yang rasakan. Ya. Nah di separuh badan itu rasa kayak saya ini antara di Iya tanah betul. sama jurang. Saya alami karena kita sama-sama cowok Pak. Kalau wanita terjun gitu loh Pak. Cowok itu agak apa, ngeliat-ngeliat dulu kan, aman nggak ini? Ini kenceng, logika. Ini saya mau kasih tahu memang bedanya di situ. Tetapi Paulus orang yang sangat berlogika, tetapi Paulus juga orang yang sama, dia sangat hidup di dalam roh, dua-duanya. Makanya dia berkata begini, bagaimana aku harus berdoa, aku bingung. Akhirnya dia kasih keputusan, aku berdoa di dalam roh, aku juga berdoa di dalam akal budi. Akal budi itu bagaimana? Haleluya, puji Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sepenuhnya. Tapi kalau di dalam berdoa di dalam roh bagaimana? Ini kan banyak yang tidak bisa dijelaskan di dalam aliran-aliran yang lain. Termasuk yang kamu tanya kemarin. Kan itu doa akal budi. Kalau begitu doa dengan Roh Kudus gimana? Ayo, ya itu. Nyemplung dulu Pak. Jangan takut. Tanggalkan. Saya yakin kok nggak mungkin bakal gila. Masuk ke situ, kita masuk dalam logikanya yang baru. Logika Roh Kudus. Itu. Dan ini susah. Makanya ini pertanyaan seperti ini bagus. Supaya dikembangkan, supaya kita mengerti. Jangan kita takut. Di antara persimpangan, mau terjun apa enggak. Itu Pak ya. Ya silakan yang lain. Salam, selamat malam. Ya, salam Tante. Puji nama Tuhan. Kalau saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, tidak seperti Bu Ana bisa berbahasa roh, tidak mendapat penglihatan juga, ada cahaya enggak juga. Tetapi saya merasakan panas pernah, dingin pernah, kesemutan seluruh badan ini dari atas kepala sampai kaki itu pernah. Itu yang saya rasakan ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada semangat untuk rindu selalu dekat dengan Tuhan. Itu dan juga semakin hari saya merasakan saya semakin dapat menguasai diri dalam menghadapi situasi apapun. Itu yang saya rasakan. Itu saja. Yaitu buah. Saya hampir sama seperti Ibu Tri. Ya. Setiap pengalaman-pengalamannya itu cahaya bagaimana saya juga tidak mendapatkan. Apakah berarti saya sesat? Enggak kudus, enggak juga. Tapi ada yang satu. Sedikit Om. Ya. Pernah waktu hamil Samuel itu pernah bisa bahasa roh ya cuma 1 kali itu saja. Pas hamil Samuel itu loh, saya itu bergetar dari awal penyembahan sampai terakhir itu enggak bisa berhenti. Om Jerry kayaknya pegang saya itu 3 tahun yang lalu itu. Saya bisa bahasa roh ya cuma 1 kali itu saja. Ya. Demikian kesaksian saya. Ini pasti supaya banyak yang boleh menguatkan. Ya, banyak yang bertanya-tanya, apakah bahasa roh itu harus orang berteriak-teriak? Saya katakan Roh Kudus itu memenuhi tergantung dari karakter orang tersebut.
Mungkin di beberapa bagian dari kita ada yang betul teriak, karena memang karakternya dia suka teriak. Tapi ada banyak saya temukan ketika Roh Kudus memenuhi, ada yang seperti Ibu Tri. Tidak terlalu tampak, saya bahasa roh apa enggak, saya harus dengar. Karena memang tanda satu-satunya harus didengar. Kecil, terdengar. Ada, dan itu sama berbahasa. Jadi bukan kualitas tinggi, keras, atau pelan. Dan memang bahasa roh itu sama seperti dibaptis. Orang bahasa roh dengan dibaptis, baptisan satu kali, bahasa roh satu kali. Memang yang sepertinya tidak bisa menguasai, yang seperti itu. Tapi semakin ke sini, semakin menguasai. Perlu diingat juga bahwa orang yang berbahasa roh itu tidak serta-merta dia itu perfect hidupnya. Tapi lebih ditujukan orang yang sudah bisa berbahasa roh, hendaklah orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Salah satunya orang yang dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah. Salah satu buah yang dihasilkan penguasaan diri. Siapa di sini yang tidak mengakui Ibu Tri bisa menguasai diri lebih hebat daripada kita semua? Ayo. Saya tantang. Mungkin lebih daripada saya juga. Di situ buahnya. Buah. Mungkin Pak Arnold juga, Pak 10 tahun lalu sama sekarang beda kan Pak? Orang lirik Pak Arnold gimana? Apa? Ngajak berantem. Kemarin baru dan ditabrak. Ditabrak kok malah lembut Pak. Nah kan beda. Caranya beda. Itu buah. Bukan berarti ketika penuh dengan Roh Kudus, dijamah Roh Kudus kita jadi pengecut. Enggak. Tetapi yang ditonjolkan kasih. Kedewasaan. Semakin dewasa dalam menyikapi sesuatu. Itu prinsipnya. Harusnya ketika orang penuh Roh Kudus dan mau dipimpin Roh Kudus, sama seperti Daud. Ketika ditegur, dinasihati, kamu sudah berdosa. Oh iya ya saya berdosa. Tapi kalau orang yang tidak mau dinasihati, udah penuh Roh Kudus ada karunia, itu sama seperti Saul dan sama seperti Simpson. Wow saya dipakai Tuhan, saya nggak bisa berdosa. Salah, sangat salah. Jadi yang dirasakan Ibu Tri, juga dirasakan saya, mungkin sama istri. Tetapi roh yang sama memberikan tanda-tanda yang berbeda kepada orang-orang supaya kita ini kaya dalam rohani. Karena apa? Roh Kudus itu kreatif. Satu di sini panas, di sini dingin. Di sini ringan, di sana yang berat. Semuanya ada di dalam satu roh yang sama. Itu dia. Ini ada pengkhotbah cilik 2. Dua-dua mau jadi pendeta nih. Saya juga mau sekolah teologi kayaknya. Ibunya bilang. Ya lanjut. Ada yang bertanya? Oh ya. Shalom. Shalom. Apa Sedikit nanya? menyambung kesaksian dari Pak Arnold tadi ya Om ya. Oh saya pikir Yohanes kemarin. Enggak. Ini kejadiannya pas waktu doa 10 hari juga kalau nggak salah. Tapi posisinya nggak di sini, di tempatnya Om Jerry kalau nggak salah dulu pernah doa 10 hari di Pondok Chandra ya Om ya. Iya. Nah itu saya pernah japri sama Om Jerry. Kalau saya pernah mengalami lawatan Tuhan. Di tempat Om Jerry kan duduk di bawah semua itu saya posisinya sila. Habis itu saya bilang sama Om Jerry kalau di dalam penyembahan itu saya seolah-olah tubuh saya itu kayak terasa terangkat gitu ya Om ya. Lah pada saat itu, pada saat kayak semakin terangkat, seolah-olah semakin terangkat, saya juga merasakan kayak ada rasa takut juga gitu loh Om. Ini mau dibawa kemana, nanti Ya bisa kan? kembali lagi apa enggak, kayak gitu loh Om. Dia takut kan? Mungkin Takut. orang-orang yang kita belum alami, ya oke lah cara Roh Kudus itu berbeda. Tetapi kalau kita alami yang itu, sepertinya ini ngeri loh. Tapi kalau saya punya prinsip gini, akhirnya saya punya jawaban Tante, ya Pak Not. Tuhan, mati nggak apa-apa. Ngerti? Sampai dalam satu titik, itu tuh mati atau hidup. Makanya saya baru mengalami ini sama seperti yang Manoa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata, aduh mati saya berjumpa dengan Tuhan. Itu rasa takut itu loh. Di situ saya mengalami juga hal yang sama.
Oh, tapi tidak semua orang harus seperti itu. Karena Roh Kudus adalah kreatif. Sekali lagi, setiap orang akan mengalami hal-hal yang berbeda, tetapi rohnya tetap satu yang sama. Satu, ada yang betul teriak, ada yang karena pergumulan, karena karakternya seperti itu. Tapi yang satu, diam, bukan diam pasif, berbicara tapi kecil, memang dia seperti itu. Kan aneh kalau orang yang ngomongnya kecil tiba-tiba jadi gede, nggak bisa. Ketika saya dipenuhkan Roh Kudus dan saya berglosolali, nggak mungkin saya glosolarinya kayak Ibu Tri. Nggak mungkin, karena maksimalnya saya suaranya nggak kayak gitu. Pasti volume 100%. Itu dos langsung, karena nggak tertahankan. Tapi kalau misalnya takut, itu dia. Mungkin Bapak Ibu kalau ada alamin yang sama, terus Tante gimana ngalaminnya, nanganinnya bagaimana? Ya terus saya jadi nggak konsen Om, karena ada rasa takut itu saya jadi Buyar ya? konsentrasi jadi buyar. Lah yang saya tanyakan itu rasa takut itu apa karena iman saya yang lemah, apa saya kurang menanggalkan kedagingan saya, apa gimana? Kurang pengetahuan, terlalu nyangkut di sini. Jadi ini seperti kalau saya, ini bukan benar-benar tetapi saya kasih gambaran. Rohnya kita tuh mau keluar dari raga ini. Kalau dalam kejawen, rogo sukmo, mau kecabut. Loh, iki tinggal sikil aja, tinggal sikil. Loh, iki mau kabur. Weh, itu antara hidup dan mati seperti itu. Bagaimana kita menyikap? Udah, makanya saya selalu bilang, saya pernah alami seperti itu, saya langsung berdoa, Tuhan mau mati, ketika saya berdoa, mati yo, angkat. Tapi ketika saya lepas, logika saya lepas, set, loh enggak, enak ya. Sama gini, kalau kita mau dibawa terbang, seperti burung bagaimana? Takut kan? Tapi kalau udah dirasa terbang, loh enak ya. Oh gini. Kenapa? Takut? Karena memang kurangnya pengetahuan, karena memang bukannya, saya nggak ngomong itu kedagingan dan segala macam. Tetapi memang itu akal kita yang masih terlalu kuat. Tanggalkan itu dulu sementara dulu ketika kita masuk. Makanya ini bukan doa yang sembarangan, ini doa yang memang khusus untuk kita penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu bukan dimensi yang ini tembok, ini dimensi manusia. Tapi ketika kita masuk di dalam dimensi Roh Kudus, ini ada pembatas. Nanti di batas ini biasanya, saya sering jumpai bahkan itu terjadi sama saya, itu seringkali diintimidasi iblis. Kamu berdosa, ini begini, ini. Jadi mau masuk ke sini, mundur lagi. Mau masuk ke sini, mundur lagi. Tetapi saya sudah akalin, kuncinya gampang. Pedang, saya punya pedang. Saya katakan dalam nama Yesus, sebesar apapun, sehebat apapun dosa saya sudah diampuni. Iblis keluar, biar saya masuk. Ada lagi yang, mau lompat. Saya katakan udah bodo amat, loncat, mati, masuk udah. Nah udah masuk begini, ini area yang aman. Biasanya yang sulit di sini. Pak Arnold ini di perbatasan Pak. Tapi ini di sini. Tapi kan semakin ke sini udah gak ada masalah. Karena semakin banyak pengetahuan kita. Dan ini jarang dijelasin. Karena mungkin gak banyak hamba Tuhan juga alami. Dan gak banyak hamba Tuhan yang mau membahas masalah ini. Coba kalau dibuka, ternyata ada banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Ayo Tante, mau tanya lagi? Shalom. Shalom. Kalau saya itu juga pernah ngalami takut seperti itu ya. Biasanya itu saya itu nggak pernah takut kalau Roh Kudus itu menjamah saya. Karena saya itu tahu gimana rasanya Roh Kudus itu kalau mau masuk kepenuhan itu. Yang saya rasakan itu memang kayak panas cekit-cekit kalau memang saya mau penuh gitu ya. Itu rasanya memang panas kayak cekit-cekit gitu ya. Terus semakin lama itu semakin naik gitu kan ya. Nah pernah suatu kali saya itu doa malam tahun baru itu loh yang kita sama-sama doa terus melingkar, bikin lingkaran itu malam tahun baru. Di situ kan pegangan tangan kan, di situ pegangan tangan kalau nggak salah saya pegangan sama Mala, saya masih ingat itu ya. Di situ tuh saya merasakan kaki saya itu sudah kayak nggak nampak di lantai itu loh. Kayak ngeleyang gitu, saya punya pikiran takut gitu loh. Takutnya, loh kakiku kenapa, saya kenapa gitu loh. Saya pernah itu, satu kali takut waktu yaitu malam tahun baru kita melingkar. Nah di situ saya itu sampai ya Tuhan saya
mau dibawa kemana. Kaki saya tuh kayak nggak nampak Om, kayak mau ngelayang gini loh, kayak sudah sampai, kayak sudah jenjet gitu loh. Sampai Iya. saya tuh masih tahan gitu. Sampai tangani malah itu saya inget, saya pewegangin gitu, saking takutnya saya mau, kaki saya itu mau kemana gitu loh. Itu yang pernah saya rasakan kemarin, baru kemarin malam tahun baru kemarin Tapi itu. penasaran nggak? Kalau memang dia keangkat kemana? Ayo. Nah itu Om, itu yang saya takutkan Om. Kira-kira saya Kan itu kembali takut. enggak? Oke, takut kan ada dua kemungkinan, 50%. Peluangnya kita olah secara logika. Takut kalau apa kira-kira? Kira-kira takutnya kenapa? Takut kemana? Takut melayang-layang. Apa yang ditakutin? Takut di apa? Atau lebih peluangnya lebih banyak, kita mau diajak terbang. Diajak, kita diangkat. Lebih peluang yang mana Pak? Iya. Iya. Tapi takut itu kan ada dua jawaban. Takut karena apa dulu takutnya? Kalau saya tuh takutnya itu Lepas mati enggak, atau? enggak Ayo, gitu. jadi gimana? Enggak gitu, maksudnya takutnya itu saya itu mau diangkat kemana gitu loh. Nah itu kan Om. Iya. takutnya karena kurang pengetahuan. Tapi kalau saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu lepasin takutnya itu, Bapak Ibu lepas los, saya katakan akan dibawa ke dalam suatu dimensi yang luar biasa. Coba sekali-sekali naik terbang. Ini gambarannya lah. Karena saya ngomong mau terbang apa wong tubuhnya ada di sini. Gimana caranya jelasin? Ayo, dengan kata logika. Karena ini memang bukan memang di alamnya logika kita. Kan itu takut berarti ada sesuatu yang ditakutin. Takut nggak balik lagi, takut nggak apa. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Jangan-jangan yang kita takutin justru itu spesial. Kayak orang, takut, ketemu orang kok takut. Tahu-tahu dia keluarin 1 koper uang, ayo. Enggak ternyata, yang kita takutin ternyata itu berkat. Kan kita nggak tahu. Ya. Dan tenang Tante, Tante bukan takut sendiri aja, ternyata ada banyak. Nih 1, 2. Itu baru pertama kali saya rasakan sih Om. Baru pertama Tapi kan kali. kesini-sini setelah pengetahuannya Iya. naik kan. Iya. Nah sebenarnya jawabannya sudah ada. Ketika Tante sudah lepasin ketakutan, karena pengetahuannya Tante tentang firman bertambah, hasilnya yang berikutnya. Nah, jadi mau dibawa kemana terbang? Ya dibawa yang sekarang ini. Pengalaman selanjutnya. Bagaimana pengalaman selanjutnya? Apakah mati? Enggak. Enak aja. Sebenarnya apakah waktu itu kemana? Lah, jawabannya gampang. Ke pengalaman yang sekarang ini sepanjang berapa tahun Tante udah alami, itulah pengalamannya yang Tuhan berikan. Enak apa? Enggak. Enak. Takut lagi apa enggak? Enggak. Ya enggak. Karena apa? Sudah kenal. Takut tuh karena apa? Karena kurang mengenal. Diajak sama orang asing bagaimana? Takut? Takut. Tapi kalau udah kenal, udah enggak. Makanya kenalan dulu. Ayo saya ajak, yuk. Aduh, nanti kalau nggak balik lagi gimana? Wis tenang aja. Kalau setan punya rogo sukmo, ilmu-ilmu gelap punya rogo sukmo, itu tiruan dari yang Allah kasih kepada manusia. Ingat, cara kerja iblis meniru, bukan Tuhan meniru iblis. Kebalik, iblis yang irut Tuhan. Silakan. Pak Anton, kemarin kan janji ke Pak Anton. Shalom, selamat malam. Saya mau kesaksian di doa 10 hari ini, betulnya sih dari hari ketiga Om ya. Iya. Kalau saya ngerasa sih, kalau biasanya kesemutan kan hanya kaki Om ya, biasanya gitu ya. Yang hari ketiga itu kayak badan tuh kayak kesemutan semua. Terus yang kemarin itu kepala ini kayak rasa dipukulin gitu Om. Ya apa ya Om ya, memang ada sih saya punya pergumulan gitu.
Cuma kadang-kadang itu saya itu terlalu mengandalkan diri sendiri gitu. Kadang-kadang ya mau cerita sama istri apa keluarga gitu kadang-kadang Hmm. kita itu ya kalau cowok kan logikanya gini Om. Iya. Oh cewek udah ngurus rumah, ngurus anak, wis banyak pikiran gitu Om. Jadi nanti diceritain kadang-kadang itu nangkep, kadang-kadang malah nanti malah diomelin ya wis gegeran aku ya. tak diem aja aku gitu. Nanti Gegeran katanya ya. kalau apa kayak kalau ada masalah itu cerita gitu. Nanti kalau kita cerita kadang-kadang kan capek sama anak, sama rumah gitu, malah kita yang domelin itu kadang-kadang aku mikir sendiri Om. Tak pikir sendiri, tak buat pergumulan sendiri. Tapi itu Kemarin- asumsi. Itu asumsi atau fakta? Asumsi. Ya kan? Karena belum terjadi. Biasanya yang belum terjadi ini seringkali dipakai iblis. Iblis seperti kayak ini begini, ini. Kasih pilihan-pilihan bingung, akhirnya nanti dia kasih satu celah sehingga justru rumah tangga itu banyaknya satu hal, terjadi kesalahpahaman. Cuman ini bukan dosa nggak dosa tapi salah paham. Akhirnya ujung-ujung, ya kamu nggak ngomong. Terus istri bilang, ya kamu nggak ngomong. Ya kenapa saling nggak ngomong? Nah, padahal kalau ngomong di awal gampang. Asumsi, budayakan terbuka. Terus Pak, Terus kemarin itu kayak apa Om ya? Kayak apa ya? Aku nih dibilang itu atau Pak Arnold pukulin. Pak. 10 doa 10 hari ini kalau buat aku spesial sih Om dulu. Kalau menurut aku sih aku dulu paling dijamah itu pas doa 10 hari ini. Iya. Dimana Nah, saya mau dulu tanya aku nih, tahun sempet lalu sama tahun-tahun sebelumnya itu sakit ya rasanya. sakit Om. Sekarang lebih ke enak, udah bisa menikmatinya. Iya Om. Tuh dia. Tapi kayak apa ya Om ya? Dipukulin itu malah kayak aku tambah seneng, tambah rindu gitu Om. Kok malah kayak kangen gitu. Ya sebetulnya kan tadi ini mau berangkat ke sini kan Iya. betulnya ada halangan. Sebetulnya sih dari Iya, iya. kemarin bapak mertua itu Iya, iya. sakit. Ya, makanya ada yang nggak Cuma- hadir ya, betul. Iya. Mm-mm. Disuruh ke rumah sakit ya namanya orang tua tambah kayak anak kecil kan Om. Iya, iya. Kita ngomongin malah dimarahin. Iya. Akhirnya ini tadi mau berangkat ke gereja, papa itu drop. Akhirnya dibawa ke Sumiati, nggak bisa terus dirujuk ke Bunda ini tadi. Ya kita doakan sebentar ya, diingat, tolong. Terus ini tadi, lu ayah ke gereja enggak? Dalam hati itu, ya apa masa tak tinggali kabeh wong wedok-wedok iki, saya gitu. Mm. Terus akhirnya tadi ada suaminya Ibu Ita itu tadi, kamu kok ngelamun tonton labung? Gak enak ya, aku kudu neng gereja wae bang, aku gitu. Ya wis lu tinggalan di gereja ngono, wis wong-wong tak anune, ya udah. Wis nganu wae minta doa ae, papa ben ndang sehat gitu. Ya wis bang, terus ya ini tadi berangkat. Wis enggak karo, jadi ini tadi aku berangkat pikiran itu Om. Jadi kayak mikirin yang di rumah sakit sama ke gereja ini tadi. Makanya itu aku tadi agak enggak konsen. Ini tadi minta, loh ya aku belum dibeli apa dibuat no susu. Wis nanti ayo minum air putih dulu aja aku gitu. Aku takut rewel aku gitu. Ya wis enggak apa-apa, wis main HP aja nanti gitu. Cuma aku gimana ya, untuk doa 10 hari ini kalau buat aku sih spesial banget karena kalau buat aku yang dulu kayak gimana sampai kayak sekarang itu kayaknya sih aku lebih apa ya Roh Kudus lebih aja ke aku di doa ini gitu 10 hari ini Om. Situ aja Om. Udah bertumbuh ya, Makasih. oke. Iya, bagus. Saya rasa ini bagus, sebentar kita akan masuk dalam doa. Tetapi saya ini mau formatnya agak sedikit berbeda. Mungkin 1, 2, 3, 4. Mungkin buat aja 5, 6 lingkaran. Mungkin sebelah sana harus ada pendoa syafaatnya ya. Dalam satu lingkaran, mungkin siapa di sini dekat nih, dekat. Di sebelah sini sudah ada. Buat aja, kalau enggak cowok-cowok aja
buat lingkaran sendiri, bapak-bapak maksud saya, ya bapak-bapak buat lingkaran sendiri, nanti saya topang, mungkin diisi, ya nggak apa-apa, bapak-bapak aja sendiri biar nyaman ya, kalau nanti pas pegangan tangan nanti nggak salah pegangan istri kan bisa diawali dengan roh, diakhiri dengan daging, bahaya nanti. Jadi yang kalau anak-anak ya nggak apa-apa, buat aja 5 atau 6, kita akan masuk di dalam doa. Bisa tolong dimatikan. Ya mungkin bisa